Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon, yang akan selalu membahas kisah-kisah mengerikan, kisah-kisah menegangkan, menakutkan, horor, dan juga tak masuk di akal, cuy. Kali ini kisah datang dari seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Manchester, Inggris, di mana di sana ia melakukan sebuah kejahatan yang membuatnya harus dihukum penjara seumur hidup di Manchester, cuy. Diketahui WNI tersebut bernama Reinhard Sinaga, cuy. Dan belakangan ini nama Reinhard Sinaga ini kembali naik karena pemerintah Indonesia berencana untuk memulangkannya, cuy. Di mana saat ini pemerintah Indonesia sedang melobi pihak Inggris agar bisa memulangkan Reinhard Sinaga. Nah, untuk diketahui, cuy, Reinhard Sinaga ini merupakan seorang pelaku kejahatan seksual Indonesia yang didakwa atas 159 pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria yang dilakukannya di Manchester, Inggris sejak tahun 2015 hingga 2 Juni tahun 2017, cuy. Dan diketahui pula bahwa saat kejadian tersebut si Reinhard Sinaga ini sedang menempuh pendidikannya di Manchester, Inggris, cuy. Dan ia merupakan seorang gay, cuy. Bagaimana sebenarnya kisah dari Reinhard Sinaga ini dan kenapa ia sampai bisa melakukan pemerkosaan? Mari kita bahas kisah selengkapnya. Baiklah, cuy, kita mulai dengan sosok dari Reinhard Sinaga ini, cuy. Dimana si Reinhard Sinaga ini memiliki nama lengkap Reinhard Tambos Marulitua Sinaga. Ia merupakan seorang pria kelahiran Jambi pada 19 Februari tahun 1983, cuy. Meskipun diketahui lahir di Jambi, akan tetapi ia menghabiskan masa remajanya di Depok bersama orang tuanya, cuy. Si Reinhard ini kemudian kuliah pada jurusan Teknik Sipil Universitas Indonesia pada tahun 2006 dengan skripsi berjudul Power Arsitektur. Setelah lulus dari UI, cuy, kemudian si Reinhard Sinaga ini melanjutkan kuliah S2-nya di Universitas Manchester, Inggris, dan ia mengambil jurusan tata kota pada tahun 2009 dan juga sosiologi pada tahun 2011, cuy. Pihak kepolisian setempat mengatakan bahwa si Reinhard Sinaga ini merupakan seorang homoseksual, cuy, dan tiba di Inggris pada bulan Juni tahun 2007 dengan menggunakan visa pelajar, dan ia mengambil S2 di Universitas Manchester dengan disertasinya berjudul Gay Asia Selatan Pria Biseksual di Manchester, cuy. Setelah menamatkan kuliah S2-nya, ia kemudian melanjutkan studinya tahun 2012 di mana ia mengambil gelar PhD di Universitas Leeds. Akan tetapi kuliahnya di sana tidak selesai, cuy, dan ia pun keburu ditangkap karena kasus pemerkosaan laki-laki dan juga kekerasan seksual, cuy. Untuk diketahui juga bahwa Reinhard Sinaga ini merupakan anak tertua dari 4 bersaudara, di mana keluarganya kemudian atau saat ini juga tinggal di Depok, Jawa Barat. Dan ayah dari Reinhard ini merupakan seorang pengusaha yang bergerak dalam sejumlah bidang usaha. Ia dikenal sebagai pemilik properti di Depok yang jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Ayahnya bernama Saibun Sinaga, diketahui memiliki bisnis properti, geraha dan convention hall di Depok, dan sejumlah warga setempat menyebut jika keluarga tersebut adalah seorang pribadi yang dermawan akan tetapi dikenal tertutup, cuy.
Nah, dalam masa kuliahnya di Inggris nih cuy, nama Reinhard Sinaga kemudian menggemparkan dunia cuy, tepatnya pada tahun 2017 setelah terungkap ia melakukan pemerkosaan berantai dengan jumlah korban yang sangat banyak dan disebut-sebut terbanyak dalam sejarah hukum di Inggris cuy. Adapun awal mula dari terungkapnya kejahatan yang dilakukan Reinhard Sinaga ini dimulai pada tanggal 2 Juni pada tahun 2017 pukul 5:51 pagi waktu setempat, di mana saat itu ada seorang pria menelepon kepolisian Manchester dan melaporkan bahwa ia menjadi korban penyerangan. Dan sekitar 10 menit setelah laporan tersebut disampaikan, polisi dari Manchester kemudian datang ke apartemen pria yang menelepon tersebut, dan ternyata pria tersebut adalah Reinhard Sinaga yang berasal dari Indonesia cuy. Dan saat polisi tiba di sana, polisi menemukan jika si Reinhard Sinaga ini tengah terkapar tak sadarkan diri dengan luka parah di kepalanya cuy. Kepada polisi, si Reinhard kemudian mengatakan menjadi korban penyerangan yang dilakukan oleh seorang pria. Dan kemudian cuy, si Reinhard dibawa ke rumah sakit Manchester, dan ketika ia sadar, 1 hari kemudian nih cuy, ia kemudian meminta telepon selulernya yang sebelumnya dibawa oleh pihak kepolisian. Dan ia juga sempat memberikan nomor kunci telepon yang salah kepada polisi dan sempat juga merebut teleponnya itu dari tangan polisi. Kemudian polisi meminta agar Reinhard memberikan password yang benar dari teleponnya. Setelah dipaksa, si Reinhard pun akhirnya memberikan, dan dari sana polisi menemukan atau polisi pun mengungkap bahwa Reinhard melakukan pemerkosaan terhadap pria yang sebelumnya dilaporkan memukulnya cuy. Setelah melakukan penyelidikan cuy, polisi pun menyebutkan jika korban pertama yang melapor kejadian tersebut tengah keluar untuk minum-minum bersama dengan teman-temannya dan kemudian bertemu dengan si Reinhard Sinaga. Dan di sana ia kemudian ditawari minum oleh si Reinhard Sinaga dan terbangun saat Reinhard berupaya memperkaosnya cuy. Dan akhirnya pria tersebut pun melawan, mengambil telepon dan berusaha berlari. Akan tetapi Reinhard ini nih cuy masih berusaha menyerangnya, dan saat itulah korban memukul pria asal Indonesia itu dan langsung menghubungi polisi. Saat terjaga nih cuy, korban dalam posisi terengkurap dan si Reinhard tengah menindihnya dalam keadaan tanpa busana cuy. Dan polisi memperkirakan jika Reinhard kembali menyerang korban karena telepon yang diambil korban untuk menelepon polisi adalah miliknya dan berisi rekaman semua tindakan pemerkosaan terhadap laki-laki itu. Dengan bukti-bukti yang ada di dalam telepon si Reinhard ini cuy, akhirnya polisi pun menangkapnya pada 3 Juni tahun 2017 dengan dakwaan pemerkosaan. Dan pada pemeriksaan pertama pada 4 Juni tahun 2017, si Reinhard menyatakan bahwa hubungan seksual yang dilakukannya didasarkan atas suka sama suka dan bahwa korban dalam keadaan terjaga cuy. Kan tetapi polisi tidak percaya begitu saja dan terus melakukan penyelidikan serta pengembangan. Setelah insiden tersebut, polisi kemudian menemukan korban yang lain dalam kejadian pemerkosaan pada 23 April tahun 2017 cuy. Polisi juga menemukan bukti-bukti lainnya selain 2 iPhone melalui 5 laptop dan 4 penyimpan data dengan total dokumen sebanyak 3,29 terabyte. Dari bukti-bukti ini, terutama video pemerkosaan berjam-jam serta foto-foto, polisi terus melakukan pelacakan terhadap para korbannya cuy. Sebagian korban mengatakan jika mereka belum memberitahukan ke pihak keluarga ataupun kepada temannya perihal apa yang menimpanya karena masih trauma cuy. Kepolisian di Manchester mengatakan
para korban lain juga sulit untuk diidentifikasi karena stigma dan perasaan malu menjadi korban pemerkosaan oleh pria yang bernama Reinhard Sinaga ini. Polisi kemudian bekerja sama dengan unit rumah sakit yang khusus menangani serangan seksual di Manchester, St. Mary Sexual Assault Referral Center cuy. Karena sebagian korban tidak menyadari diperkosa sampai dikontak dan diberitahu oleh polisi. Polisi juga menduga campuran obat bius dan juga alkohol dalam jumlah besar menyebabkan para korbannya ini kehilangan ingatan atas apa yang terjadi cuy. Dan salah satu dampak obat ini adalah tubuh korban melonggar dan mudah dipenetrasi sehingga tidak menyadari apa yang terjadi pada mereka. Tak hanya itu, polisi juga melakukan pemeriksaan CCTV di apartemen sekitar tempat tinggal si Reinhard Sinaga, dan polisi kemudian menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa si Reinhard ini sering meninggalkan apartemennya lewat tengah malam, dan dalam salah satu rekaman ia kembali dalam waktu 60 detik dengan pria muda yang kemudian ia perkaos cuy. Kepolisian Manchester Raya juga mengatakan bahwa Reinhard tidak menyasar korban berdasarkan status seksual, etnik, ataupun yang berstatus mahasiswa. Kondisi korban yang mabuk merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa para korban tidak membahayakan bagi Reinhard bila sampai terjadi sesuatu nih cuy. Jadi nih sasaran dari si Reinhard ini adalah pria-pria yang sedang mabuk cuy. Polisi juga menyebutkan tindakan pemerkosaan ini dilakukan dari hari Kamis sampai hari Minggu, mulai pukul 19 sampai lewat tengah malam sekitar pukul 1 dini hari waktu setempat cuy. Dan flashback ke sebelum penangkapan cuy, diketahui bahwa Reinhard hidup terbuka sebagai pria gay di Manchester dan tinggal di dekat kawasan klub malam cuy. Ia dikenal sering memangsa pria muda yang mabuk di sekitar klub malam dengan berpura-pura menawarkan tempat tinggal. Para korban yang terbius tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan seksual hingga polisi menemukan bukti video yang direkam oleh si Reinhard. Dalam catatan pengadilan juga terungkap bahwa pria berusia 38 tahun tersebut membuntuti calon korban yang terpisah dari teman-temannya saat berhura-hura atau berpesta pada malam hari cuy. Reinhard kemudian menggiring calon korbannya ke apartemennya di Jalan Princess, kota Manchester. Dan bahkan nih cuy, sejumlah korban diperkaos berkali-kali oleh Reinhard dan kemudian difilmkan menggunakan 2 telepon selulernya. Satu untuk jarak dekat dan satu lagi untuk jarak jauh. Karena saking banyaknya korbannya cuy, si Reinhard ini sampai menjalani 4 kali persidangan terpisah pada rentang waktu tahun 2018 sampai tahun 2020 cuy. Dalam pelaksanaan sidang terungkap jika rekaman tindak pemerkosaan itu dipertontonkan kepada para hakim, di mana rekaman tersebut berdurasi dari 1 jam sampai lebih dari 6 jam cuy. Dan si Reinhard juga disebutkan mengambil barang-barang milik korban termasuk jam, kartu identitas, dan mengambil gambar profil akun Facebook dari sebagian besar korbannya sebagai kenang-kenangan cuy. Dan saat korban terbangun, menurut polisi, ia mengarang cerita bahwa mereka mabuk dan datang ke flat atau apartemennya atau minta datang ke tempat tinggalnya untuk mengecas telepon seluler. Dan kepolisian di Manchester juga menyatakan 48 korban dari 4 persidangan terpisah tersebut berumur antara 17 hingga 36 tahun, dan semua korbannya adalah pria Inggris kulit putih dan sebagian besar adalah heteroseksual dan 3 merupakan homoseksual. Salah satu korbannya yang mengaku atau mengungkap identitasnya ke publik bernama Daniel, dan Daniel menjadi korban ketika dirinya sedang merayakan ulang tahunnya
bersama teman-temannya pada tahun 2015. Ketika itu, Daniel terpisah ketika mereka pergi menumpang taksi ke rumah masing-masing. Di mana saat itu, saat temannya sudah pergi duluan, ia pergi ke toilet. Dan saat sampai di toilet, ia sudah tidak ingat apa-apa. Dan pada pagi harinya, ia terbangun di sebuah sofa berpakaian lengkap dengan perasaan pusing dan tidak ingat apa-apa cuy. Lalu ia melihat ada kaki orang sedang berjalan dan ia hanya melihatnya dengan mematung. Kemudian orang tersebut meninggalkan ruangannya dan ia pun langsung keluar dari apartemen tersebut. Sementara itu, salah seorang korban yang tidak terungkapkan identitasnya ke publik yang memberikan kesaksian pada sidang tahap keempat mengatakan bahwa ia tidak sadarkan diri setelah ditawari minuman keras oleh Reinhard pada malam sebelumnya. Korban yang memberikan kesaksian di balik tirai ini mengatakan ia dalam keadaan cukup mabuk saat meninggalkan satu klub malam setelah bertengkar dengan pacarnya cuy. Pria yang saat kejadian berumur 19 tahun tersebut mengatakan ia bersedia diajak ke apartemen Reinhard sekitar tengah malam karena Reinhard tampak baik cuy. Jadi ia berpura-pura baik kepada para korbannya. Kemudian korban pun mengatakan terbangun pada pukul 10 pagi atau keesokan harinya pagi waktu setempat dalam kondisi sakit kepala berat setelah mabuk dengan kondisi celana yang terbuka cuy. Si korban juga mengatakan kepada jaksa penuntut bahwa ia sempat bertanya kepada Reinhard apa yang terjadi dan si Reinhard kemudian menjawab bahwa dirinya tidak sadarkan diri. Dan sepanjang malam nih cuy, pacar korban juga memberikan kesaksian di pengadilan di mana sang pacar mencarinya dan sempat menelepon polisi. Akan tetapi nih cuy, dalam pelaksanaan persidangan itu, si Reinhard terus membela dirinya dan mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan ia menyebut bahwa hubungan seksual yang dilakukan dengan pria-pria tersebut didasari atas suka sama suka. Akan tetapi cuy, hakim berpendapat berdasarkan rekaman video tersebut bahwa korban tersebut terlihat tidak sadarkan diri dan korbannya juga tidak melakukan perlawanan apa-apa saat diperkaos alias tertidur atau mungkin pingsan cuy. Salah seorang jaksa mengatakan bahwa si Reinhard adalah pria yang buas dan menurutnya dalam salah satu video Reinhard merekam adegan dirinya sedang memperkaos dua pria di apartemennya selama berjam-jam cuy. Dan ia juga menyebut jika kejadian ini lebih buruk dari kisah horor gotik. Dan akhirnya pada bulan Januari tahun 2020 ia dinyatakan bersalah atas 159 pemerkosaan terhadap 48 pria. Ia melakukan kejahatan ini dengan cara menipu dan membius korban sebelum melakukan pelecehan seksual. Dan saat ini si Reinhard menjalani hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimal 40 tahun sebelum ia memiliki peluang untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Dan selama di penjara nih cuy, ia dikabarkan menjadi korban penganiayaan oleh narapidana lain yang diduga merupakan serangan terencana. Di mana nih si Reinhard Sinaga diserang oleh tahanan-tahanan lainnya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire, Inggris. Beruntung saat itu sipir bisa menghentikan main hakim sendiri yang dilakukan oleh para tahanan tersebut kepada si Reinhard. Dan disebutkan juga bahwa si Reinhard bersikap arogan dan semua orang dalam penjara tersebut membencinya dan dirinya pun menjadi target dari para tahanan-tahanan yang benci kepada dirinya. Bahkan diberitakan bahwa ia nyaris menderita luka-luka yang sangat serius jika tidak diselamatkan dan nyawanya pun terancam. Demikianlah pembahasan tentang Reinhard Sinaga, seorang predator seksual dari Indonesia yang melakukan aksinya di Manchester, Inggris cuy. Dan
Jangan lupa untuk selalu menonton video-video menarik dari Bang Demon. Dan jangan lupa juga ikut berpartisipasi dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Selain itu, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapat notifikasi jika Bang Demon membuat video terbaru. Demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa.